Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan pertama tahun Hijriah ini, kami dari Wise Project ingin berbincang-bincang mengenai apa saja latar belakang sejarah di balik tahun Hijriah dan lain-lainnya. Nah, kita sudah kedatangan tamu istimewa kita, yakni Ustadz Saifuddin. Monggo Ustadz. Terima kasih Ahi Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kaum muslimin dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesehatan dan kesempatan memasuki tahun yang baru untuk hitungan tahun Hijriah. Kita memasuki tahun 1442 ya, yang tentunya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, Rasulullah ajarkan. Kita dituntut untuk semakin lebih baik dari tahun ke tahun, dan mudah-mudahan acara yang kita adakan ini, ya, podcast yang diproduksi oleh Wise Project bisa memberikan manfaat. Dan topik yang akan kita bahas untuk kali ini, topik yang sangat ringan berkaitan dengan tahun Hijriah ya. Yang mau tidak mau sebagai seorang muslim, kita harus tahu tentang tahun Hijriah ini, yang dasar penetapannya atau perhitungannya itu menggunakan peredaran bulan ya, atau yang disebut dengan bulan Komariah ya. Berbeda dengan tahun Masehi yang mana dasar penetapannya itu untuk waktu atau bulan, penetapan hitungan bulannya itu menggunakan peredaran matahari, sehingga disebut juga dengan tahun Syamsiah ya. Nah, sebetulnya kita sebagai seorang muslim ya, kalau kita perhatikan perintah-perintah berkaitan dengan ibadah-ibadah mahdhah yang harus kita laksanakan, untuk dasar penetapan waktu pelaksanaannya itu menggunakan kedua sistem tersebut ya, baik menggunakan sistem matahari Syamsiah maupun sistem peredaran bulan atau Komariah. Sebagai contoh, untuk ibadah-ibadah harian ya, sholat itu tentu kita patokannya adalah matahari ya. Penetapan waktu sholat subuh misalnya atau sholat duhur itu dasarnya adalah pergerakan matahari. Tetapi juga ada ibadah-ibadah yang hitungannya itu bulan misalnya atau tahun, dasarnya adalah peredaran bulan. Misalnya yang paling jelas adalah penetapan ibadah puasa Ramadan, itu ada dasarnya peredaran bulan ya. Atau misal ibadah haji juga sama ya, sehingga sebetulnya dalam Islam kita menggunakan sistem yang sangat sempurna, tidak ada yang dinafikan, baik sistem peredaran matahari, peredaran bulan itu kita gunakan sebagai acuan atau patokan di dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Oh, saya ada pertanyaan Ustaz. Ya, silakan. Sedikit melenceng, tidak apa-apa Ustaz ya. Kenapa yang jadi dasar itu matahari dan bulan? Kenapa tidak ada bintang atau planet Mars atau Pluto gitu? Wallahu a'lam ya. Tapi kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran ya, memang yang secara eksplisit disebutkan itu adalah peredaran bulan ya, matahari ya. Tentu di situ ada rahasia besar yang Allah ingin tunjukkan kepada kita. Karena seperti yang ketika Allah menunjukkan tentang tanda-tanda kekuasaannya, yang paling sering untuk kita diminta memperhatikan itu adalah berkenaan dengan bulan dan matahari. Ya, jadi seperti misalnya di surah Yasin ya, sangat jelas Allah bagaimana secara eksplisit menegaskan tentang peredaran bulan, peredaran matahari ya. Jadi misalnya di surah Yasin disebutkan wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urujunil qadim, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Itu kan jelas sekali
Bagaimana Allah menggambarkan bahwa bulan itu sudah diciptakan dan diatur sedemikian rupa, beredar pada garis edarnya yang sudah tersendiri. Begitupun matahari yang sudah punya garis edarnya, dan bulan matahari itu tidak mungkin saling mendahului, tidak mungkin bertemu di garis edar yang sama, karena Allah mengatakan wa kullun fi falaki yasbahun, ya. Jadi tentu ada hikmah besar yang harus kita pelajari mengapa Allah menjadikan bulan matahari ini sebagai hal yang penting kita perhatikan ya di dalam menentukan tadi ibadah-ibadah yang kita laksanakan. Masya Allah, berarti tidak sembarangan ya Allah ciptakan bulan matahari yang dekat dengan kita, ternyata banyak sekali fungsinya, bahkan untuk tahun juga. Masya Allah. Jadi tidak artinya ada yang tadi tidak tiba-tiba, masing-masing punya fungsi itu kan ya. Jadi kalau mungkin bulan matahari itu fungsi utamanya untuk penetapan hitungan waktu ya. Kalau di surah Al-Isra juga disebutkan ya. Ada di sini wal hisab. Jadi penentuan tahun, waktu itu menggunakan peredaran bulan matahari. Itu bukan berarti bintang kemudian tidak memiliki fungsi itu kan. Karena kita tahu bahwa bintang itu sendiri kan kalau dalam kehidupan kita itu digunakan misal sebagai penunjuk arah ya. Itu salah satu contoh yang juga secara jelas ditegaskan di dalam Al-Qur'an ya. Makanya di Al-Qur'an juga memang selain Allah meminta kita memperhatikan bulan, matahari, juga bintang ya. Kalau mungkin kita sering baca surah Al-Mulk atau surah Tabarok ya, Allah juga di situ menegaskan bagaimana kita diminta untuk merenungkan ya tentang penciptaan bintang itu ya. Yang di situ banyak hikmah ya. Selain bintang itu sebagai hiasan langit, juga ada fungsi lain yang bisa kita ambil. Nah, tadi salah satunya adalah fungsi sebagai penunjuk arah. oh Masya Allah, itu kan untuk basis penetapannya. Kalau basis dimulainya Hijriyah, itu kan katanya dekat ke hijrah. Nah, itu ada kisah enggak di balik itu? Baik, jadi sebetulnya kalau kita perhatikan dalam sejarah kehidupan manusia, setiap bangsa itu kan kalau kita perhatikan tuh punya sistem penanggalan masing-masing. Iya, Masehi. Kita sebagai orang Indonesia juga ada mengenal tahun Jawa, ya. Yang terkenal misal orang Cina juga punya tahun Cina, orang Jepang juga punya tahun Jepang, mungkin orang lain ya dengan bangsa lain mungkin punya juga. Nah, sebetulnya bangsa Arab juga sudah punya sistem penanggalan. Dan sebetulnya kalau kita sebagai seorang muslim, kita harus yakin dengan apa yang sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quran, bahwa Allah sendiri sudah menetapkan bahwa hitungan tahun itu sejak ditetapkannya kehidupan manusia ini sudah ditetapkan ada 12 bulan ya. Jadi Allah menegaskan sejak diciptakannya langit bumi, Allah sudah menetapkan bahwa hitungan tahun itu adalah 12 bulan. Itu ada di surah At-Taubah. Ya, Allah menegaskan inna iddatasyuhur ya indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Jadi sejak diciptakannya langit dan bumi, Allah sudah menetapkan bahwa hitungan bulan itu ada 12 ya. Bahkan secara spesifik Allah menegaskan minha arba'atun hurum. Di antara yang 12 itu ada 4 bulan yang kemudian dijadikan sebagai bulan khusus yang dikenal sebagai bulan haram, ya, bulan yang dimuliakan. Nah, sebelum zaman Rasulullah Muhammad SAW, orang-orang Arab tadi sudah punya sistem penanggalan, hanya saja tidak dengan sistem yang teratur sistematis. Sama tahunnya 12 bulan itu kan, tapi penetapan tahun keberapanya itu mereka belum punya ya sistem yang full. Nah, sehingga akhirnya singkat cerita itu kan ya, memang di zaman Rasul pun Rasulullah sudah menggunakan sebetulnya, tapi belum terdokumentasi mungkin ya, karena Rasulullah juga kan sering mengirim surat ke berbagai kepala suku di Jazirah Arab ya, ke raja-raja waktu itu. Tentu kan di situ ada tanggalnya, tapi mungkin belum dengan sistem yang tadi yang baku. Nah, sehingga sampai pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, ya, ada seorang gubernur waktu itu, seorang sahabat Abu Musa al-Asy'ari, yang beliau itu tergelitik ya karena menerima surat
ada surat yang bulannya itu sama, tapi ini tahun keberapa gitu kan? Atau ini surat bulan ini tahun yang mana itu kan ya? Sehingga beliau kemudian mengadu istilahnya kepada Khalifah Umar bin Khattab waktu itu. Ini surat ini bulan Sya'ban, tapi tahunnya tahun yang mana itu kan ya? Sehingga singkat cerita akhirnya terjadilah diskusi di antara para sahabat, karena waktu itu Khalifah Umar memanggil para sahabat kibar ya waktu itu untuk mendiskusikan masalah itu, tentang pentingnya tahun itu kan ya, tidak hanya bulan tapi kita harus punya penanggalan yang di situ ada penetapan tahun ya. Dan sempat muncul perdebatan tentunya di antara para sahabat. Mereka sepakat bahwa tahun itu penting, tapi penetapannya mulai kapan terjadi perdebatan ya di kalangan para sahabat waktu itu. Ada yang mengusulkan kita mulai sejak lahirnya Rasulullah ya. Ada yang mengusulkan sejak diutusnya Rasulullah ya. Ada yang mengusulkan di awal dari wafatnya Rasulullah waktu itu ya, banyak sekali usulan. Tapi akhirnya kalau singkat cerita ada seorang sahabat mulia Ali bin Abi Thalib yang mengusulkan agar awal perhitungan tahun itu ditetapkan sejak hijrahnya Rasulullah ya. Nah, akhirnya usulan itulah yang kemudian diterima dan disepakati, sehingga untuk penetapan tahun Hijriyah ya di zaman kita ini ditetapkan awalnya adalah di tahun hijrahnya Rasulullah SAW. Masya Allah. Ya, mungkin ada banyak hikmah di balik itu mengapa dipilih ketika hijrah ya, bukan ketika awal datangnya Islam. Padahal ini tahun Islam, mungkin harus bisa ada yang mengupas ini mungkin. Ya, insya Allah untuk podcast kali ini tentang tahun Hijriah kami rasa sudah cukup. Untuk materi-materi yang masih penasaran seperti tadi, kenapa dimulai harus ketika hijrah, akan kita kupas pada episode selanjutnya. Jumpa lagi bersama kami di Wise Project. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi